Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali kita di pembelajaran bahasa Arab. Dan pada hari ini kita akan memulai belajar bahasa Arab di pelajaran yang ke-1, Ad-Darsul Awwal. Tema yang akan kita pelajari hari ini yaitu Afrodul Madrasati. Afrodul Madrasati artinya warga sekolah. Pertama kali kita akan mempelajari al-mufradat atau kosakata. Jadi kita akan mempelajari bunyi kata dalam bahasa Arab. Dan juga kita akan mengetahui artinya. Kosakata yang akan kita pelajari, yang akan kita hafalkan, masih tentang tema warga sekolah. Jadi ada apa saja sih di sekolah itu? Dan ada siapa saja di sekolah itu? Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar yang ini, ada gambar-gambar yang merupakan warga sekolah. Ada siapa saja? Mari kita sebutkan. Pertama-tama, Ustadz akan membacakan terlebih dahulu. Harap didengarkan ya. Nanti kemudian diikuti. Yang pertama, bisa kita lihat ada gambar siapa ini? Ya, ini adalah gambar seorang murid laki-laki. Bahasa Arabnya yaitu tolibun. 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 Artinya murid laki-laki. Yang kedua, di sampingnya yaitu gambar seorang murid perempuan. Bahasa Arabnya tolibatun. 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 Nah, itulah bahasa Arab dari murid ya. Ada murid laki-laki, ada murid perempuan, yaitu tolibun dan tolibatun. Itu kalau dalam bentuk mufrad, satu ya, satu murid. Tapi kalau kita mendengar murid-murid, artinya banyak murid, bahasa Arabnya bukan tolibun lagi, menjadi tullabu. At-tullabu artinya murid-murid. Yang berikutnya ada gambar siapa ini? Ya, ini adalah gambar Bapak Guru atau Pak Ustaz. Bahasa Arabnya yaitu ustazun. Ustazun. Ustazun artinya Pak Guru. Berikutnya di sampingnya yaitu gambar Bu Guru atau Bu Ustazah. Bahasa Arabnya yaitu ustazatun. Ustazatun. Ustazatun artinya ibu guru atau Bu Ustazah. Nah, itu kalau bentuk satu mufrad ya, satu guru. Tapi kalau beberapa guru atau guru-guru disebutnya dalam bahasa Arab al-asatizu. Al-asatizu atau asatiz artinya guru-guru. Yang selanjutnya, ini ada gambar apa? Ada gambar siapa ya? Nah, ini adalah gambar Bapak Kepala Sekolah. Jadi setiap sekolah itu ada pemimpinnya, disebutnya Kepala Sekolah. Nah, bahasa Arab Kepala Sekolah yang ini laki-laki ya, Kepala Sekolahnya, yaitu Mudirul Madrasati. Mudirul Madrasati. Mudirul Madrasati artinya Bapak Kepala Sekolah. Nah, kalau kepala sekolahnya ibu atau perempuan disebutnya Ibu Kepala Sekolah. Bahasa Arabnya yaitu Mudiratul Madrasati. Mudiratul Madrasati. Jadi ada perbedaan jenis. Kalau yang Bapak Kepala Sekolah mudirul, kalau Ibu Kepala Sekolah mudiratul. Jadi ada huruf tak marbutoh di akhirnya.
Nah, yang berikutnya ada gambar siapa? Ya, ini biasanya orangnya rajin, suka membersihkan lantai sekolah, meja sekolah, suka yang menyapu halaman sekolah. Nah, itu dia bapak tukang sapu ya. Itulah dia bapak tukang sapu. Bahasa Arabnya yaitu kannasun. 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 Artinya bapak tukang sapu. Berikutnya di sampingnya ada gambar siapa yang suka berada di depan di gerbang sekolah, yang suka menjaga gerbang sekolah. Ya, itulah namanya Pak Satpam atau Pak Security atau Pak Penjaga Sekolah ya. Macam-macam namanya. Bahasa Arabnya yaitu harisun. 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 Artinya Pak Penjaga Sekolah atau Pak Satpam. Nah, itulah dia kosakata, beberapa kata tentang warga sekolah. Ayo kita sekarang baca sama-sama berikut dengan artinya. Kita baca semuanya ya. Tolibun artinya murid laki-laki. Tolibatun artinya murid perempuan. Ustadzun artinya Pak Guru atau Pak Ustadz. Ustadzatun artinya Ibu Guru atau Bu Ustadzah. Mudirul madrasati artinya Bapak Kepala Sekolah. Mudirotul madrasati artinya Ibu Kepala Sekolah. Kannasun artinya Pak Tukang Sapu. Harisun artinya Pak Satpam atau Pak Penjaga Sekolah. Nah, setelah kita membaca kosakata tadi dan mengenal bunyi katanya, sekarang mari kita kerjakan latihan yang ke-1. Di latihan 1 ini tugasnya yaitu memberi tanda checklist pada gambar yang nanti Ustadz sebutkan. Contohnya di sini ada 6 gambar ya, 6 gambar warga sekolah. Nanti Ustadz akan menyebutkan 3 gambar saja. Nah, yang Ustadz sebutkan itu nanti checklist pada gambarnya ya, tepatnya pada kotak putih di bawahnya. Gambar yang akan Ustadz sebutkan yaitu yang ke-1, mudirul madrasati. Mudirul madrasati. Mudirul madrasati. Yang mana kira-kira gambarnya? Yang kedua, gambar kannasun. 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 Yang mana gambarnya? Dan yang ketiga, polibatun. 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 Silakan di checklist pada gambar yang tadi Ustadz sebutkan. 3 gambar berarti yang Ustadz sebutkan. Berikutnya kita ke latihan 2. Tugasnya yaitu menghubungkan kotak tulisan yang warna merah yang ada di tengah-tengah yang bertuliskan afrodul madrasati, itu dihubungkan ke kotak tulisan yang ada di sekitarnya. Jadi di kotak tulisan yang ada di sekitarnya itu pilih mana yang termasuk warga sekolah. Ya, nanti kalau ada ketemu hubungkan ke kotak tulisan warna merah yang ada di tengahnya. Contoh yang tulisan di sekitarnya itu, misalnya di ujung sebelah kanan ada kata muhandisun. Muhandisun itu artinya insinyur atau arsitek. Nah, apakah itu termasuk warga sekolah? Kalau termasuk, silakan hubungkan kata muhandisun ke kalimat yang berwarna merah di tengahnya dengan cara ditarik garis. Kemudian ke atasnya ada kata mudirun. Mudirun itu artinya apa? Mudirun itu artinya kepala ya. Bapak kepala. Bisa tadi maksudnya kepala sekolah ya. Nah, apakah itu termasuk warga sekolah? Kalau termasuk,
silakan hubungkan, tarik garis ke warna tulisan yang merah. Nah, begitu ya. Nah, itulah tadi kita sudah belajar kosakata atau al-mufrodat. Sekarang kita lanjut ke belajar berikutnya, yaitu belajar percakapan. Nah, jadi di percakapan ini kita akan belajar bercakap-cakap, ya. Saling membalas ucapan atau tanya jawab, tentunya dengan menggunakan bahasa Arab. Mari kita perhatikan. Kita mulai dari percakapan yang ke-1. Jadi di percakapan ke-1 ini ceritanya Pak Guru sedang membacakan buku daftar hadir atau buku absensi, memanggil murid-murid satu persatu. Yang pertama, Pak Ustadz atau Pak Guru berkata memanggil salah satu murid, Marwan. Nah, jadi yang pertama dipanggil namanya Marwan. Kemudian Marwan menjawab, hadirun ya Ustadz. Hadir Pak Ustadz, saya ada. Kemudian Pak Ustadz memanggil murid yang lain, Syakir. Syakir kemudian menjawab, hadir. Hadir Pak Ustadz, ada, gitu ya. Kemudian Pak Ustadz memanggil murid yang lainnya, Mustafa. Nah, yang menjawab Mustafa ini bukan Mustafa tapi At-Tullabu. At-Tullabu itu tadi apa? Pernah disebutkan? Artinya murid-murid. Nah, kata At-Tullabu, kata murid-murid, Ghaibun ya Ustadz. Mustafa tidak ada Pak Ustadz. Tidak ada Pak Guru. Oh, kemudian Pak Ustadz bertanya, limadza huwa ghaibun? Limadza huwa ghaibun? Kenapa dia tidak ada? Kenapa dia tidak hadir? Maka dijawab oleh at-tullabu, oleh murid-murid lagi, huwa musafirun ya Ustaz. Dia sedang bepergian Pak Ustadz, Pak Guru. Kemudian Pak Ustadz bertanya lagi kepada murid yang lain, aina Roni? Di manakah Roni? Di manakah Roni? Terus yang menjawab at-tullabu lagi, murid-murid lagi yang menjawab, huwa musta'dzinun. Huwa musta'dzinun. Dia izin Pak Ustadz. Dia izin, gitu ya. Kemudian Pak Ustadz menanyakan, memanggil lagi nama yang lain, nama murid yang lain. Aina Yusuf? Di manakah Yusuf? Kemudian murid-murid menjawab lagi, huwa maridun. Dia sakit, gitu ya. Nah, kemudian terakhir Pak Ustadz berkata, hadza jayyidun. Ini bagus. Alladzi la yahduru, yang tidak hadir, yang tidak masuk sekolah, la budda an yasta'zina. La budda artinya harus, an yasta'zina minta izin. Jadi kata Pak Guru, kata Pak Ustadz, ini bagus. Yang tidak hadir, yang tidak masuk harus minta izin. Nah, begitulah percakapan yang ke-1 ini ya. Harap dibaca, diulang-ulang oleh masing-masing supaya bisa melafalkan, mengucapkan, dan paham artinya ya. Nah, setelah menyimak percakapan yang ke-1 tadi, saatnya sekarang kita mengerjakan latihan. Latihan 1 halaman 7 paling atas. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada beberapa titik-titik. Nah, titik-titik ini kita isi dengan menuliskan nama-nama murid atau nama-nama siswa yang ada di percakapan 1 tadi. Nah, keterangannya yang ke-1 sebelah kanan atas, hadirun. Hadirun itu artinya yang hadir, yang masuk sekolah. Siapa nama muridnya yang masuk sekolah? Yang di bawahnya ada
Musta'zinun. Nama murid yang musta'zinun, yang minta izin tadi siapa ya? Tulis namanya di sini ya. Kemudian di samping sebelah kiri atas, ghaibun, artinya yang tidak hadir, yang alfa. Siapa nama muridnya? Tulis di sini. Di bawah ghaibun ada maridun. Maridun sebelah kiri paling bawah. Nama murid yang sakit. Siapa ya yang sakit? Begitu ya. Silakan diisi titik-titiknya dengan nama murid tadi. Sekarang kita lanjut ke percakapan kedua. Jadi di percakapan yang kedua ini ceritanya ada dua murid laki-laki yang sedang bercakap-cakap di luar kelas. Namanya Karim dan Sultan. Yang pertama, Karim bertanya kepada Sultan, "Man hadza ya Sultan?" Siapa ini hai Sultan? Gitu ya. Ulangi, kata Karim, "Man hadza ya Sultan?" Siapa ini hai Sultan? Kemudian Sultan menjawab, "Hadza Sayyidu Ahmad." Ini Pak Ahmad. Kemudian Karim bertanya lagi, "Wa ma wazifatuhu?" Wa ma wazifatuhu? Karim bertanya, apa jabatannya? Jabatan itu posisi pekerjaan ya. Jadi pekerjaannya apa? Kemudian Sultan menjawab, "Huwa mudirul madrasati." Dia itu, huwa itu artinya dia. Tapi untuk menunjukkan kata ganti ya, kata ganti dari yang ditunjuk. Huwa itu artinya dia. Tapi kalau yang kita maksudkan dia itu orang yang kita hormati, orang yang lebih tua, maka baiknya bukan dia, tapi beliau, menyebutnya beliau. Jadi kita ulang, huwa mudirul madrasati. Beliau adalah kepala sekolah. Oh gitu ya kalau bahasa kita ya. Kemudian Karim bertanya lagi, "Waman hadhihi ya Sultan?" Dan ini siapa Sultan? Kemudian Sultan menjawab, "Hadhihi al-ustazatu Fatimatu." Ini Ustazah Fatimah. Ini Bu Guru Fatimah. Karim bertanya lagi, "Wa ma wazifatuha?" Wa ma wazifatuha? Dan apa jabatannya? Begitu kata Karim. Jadi ini terlihat ya, tadi Karim bertanya wa ma wazifatuhu, sekarang wa ma wazifatuha. Jadi mirip-mirip katanya ya, cuman di akhir kata ada hu dan ha. Kalau menyebut hu itu maksudnya kepada laki-laki. Kalau wa ma wazifatuha, haknya itu kepada perempuan. Makanya Karim bertanya wa ma wazifatuha, maksudnya apa jabatannya? Nya itu maksudnya ke ibu guru tadi, Bu Fatimah. Apa jabatan Bu Fatimah? Gitu, menggunakan ha, wa ma wazifatuha. Kemudian Sultan menjawab, "Hiya mudarrisatu." Dia adalah guru lughatil arabiyyati, bahasa Arab. Hiya mudarrisatul lughatil arabiyyati. Beliau adalah guru bahasa Arab, gitu. Kemudian Karim berkata, "Thayyib." Oke, baik. Thayyib itu artinya baik, atau bahasa lainnya oke. "Syukron ya Sultan." Karim berterima kasih kepada Sultan. "Syukron," terima kasih, "ya Sultan," hai Sultan. "Thayyib," oke. "Syukron ya Sultan," terima kasih Sultan, gitu ya. Kemudian Sultan menjawab,
menjawab terima kasihnya tadi. Afwan. Afwan ya Karim, sama-sama Karim. Jadi ucapan terima kasih itu syukron, menjawabnya afwan, sama-sama. Begitu ya. Itulah percakapan ke-1 dan ke-2. Harap diulang-ulang ya, dengan tadi menyimak bacaan Ustadz dari percakapan ini. Harap diulang-ulang dengan sendiri ya, oleh sendiri ya, supaya paham artinya dan bisa mengucapkannya. Kemudian kita lanjut ke latihannya, latihan dari percakapan ini, yaitu kita buka lagi di halaman 7 paling bawah, tepatnya di latihan yang kedua. Nah, pada latihan kedua ini terdapat titik-titik juga. Kita isi di titik-titiknya dengan cara melengkapi percakapannya. Tentunya melihat ke percakapan yang kedua ya, jangan melihat ke percakapan yang satu. Jadi latihan 2 ini melihat cari jawabannya di percakapan 2. Kita isi titik-titik di sini dengan melengkapi percakapan. Contoh, baris pertama Karimun. Kata Karim, man hadza ya Sultan? Siapa ini hai Sultan? Kemudian Sultan titik-titik-titik. Apa kata Sultan? Menjawab pertanyaan Karim tadi. Caranya kita melihat percakapan yang 2 tadi. Caranya kita cari perkataan Karim yang ini nih, perkataan man hadza ya Sultan. Kalau sudah ketemu ucapan Karim yang ini, tinggal kita tulis deh ucapan Sultan yang di bawahnya, pasti sama. Nah, kita salin ke sini ya, ke titik-titik ini. Kita tulis lagi di titik-titik ini. Begitu juga ke bawahnya. Kata Karim, wa ma wazifatuhu. Cari ucapan Karim yang ini juga. Kemudian tinggal tulis lagi ucapan Sultan yang di bawahnya, salin ke sini. Begitu ya, dan seterusnya. Dari percakapan tadi, kita mendapatkan tambahan pengetahuan, yaitu pertama tentang kata tunjuk. Kata tunjuk yang disebutkan di sini kalimatnya yaitu ini. Ini disebutnya kata tunjuk. Seperti kita mau menunjuk sesuatu itu yang dekat, maka menggunakan kata ini. Ini dalam bahasa Arab dibagi 2. Ada yang menunjuk laki-laki, yaitu hadza. Kalau ini untuk menunjuk perempuan, kalimatnya hazihi. Sekali lagi, ini untuk menunjuk laki-laki, kalimatnya hadza. Kalau ini untuk menunjuk perempuan, kalimatnya hazihi. Contoh kalimatnya yaitu ini Zakaria. Ini Zakaria, bahasa Arabnya hadza Zakaria. Kenapa menggunakan hadza? Karena yang ditunjuknya Zakaria, gitu ya. Kalau contoh lainnya, ini Zainab. Bahasa Arabnya hazihi Zainab. Ini menggunakan hazihi karena yang ditunjuknya Zainab, perempuan. Atau misalnya contoh yang lain, kita mau menunjuk Pak Ustadz atau Pak Guru, otomatis gurunya laki-laki ya. Maka kita menggunakan kata tunjuk ini yang untuk laki-laki, yaitu hadza. Misalnya ini Pak Guru, berarti bahasa Arabnya hadza ustazun. Hadza ustazun, begitu. Kalau menunjuk yang perempuan, bu guru ya, berarti menggunakan kata tunjuk ini untuk perempuan, yaitu hazihi. Contohnya ini bu guru, maka bahasa Arabnya hazihi ustazatun.
ciri perempuan, kita masih ingat ya, kalimat perempuan cirinya di akhir katanya ada huruf ta melingkar atau ta marbutoh, seperti ustazatun, atau contoh lain tolibatun. Nah, itu tunnya itu tak melingkar, ciri kalimat perempuan. Kecuali kalimat yang merupakan nama perempuan, maka itu sudah pasti menunjukkan perempuan, walaupun kalimatnya tidak ada huruf ta marbutoh di akhirnya. Seperti kata Zainabun. Kalimat Zainabun ini walaupun tidak ada ta marbutoh di akhirnya, sudah pasti menunjukkan perempuan, karena itu nama perempuan. Zainab itu pasti perempuan. Maka menggunakan kata tunjuknya, kata tunjuk ini yaitu hazihi. Selanjutnya, kita juga mengetahui tentang kata ganti. Kata ganti itu adalah kata atau kalimat untuk menggantikan nama orang. Misalnya saya, kamu, dia, atau kami. Tapi di sini yang akan disebutkan cuma satu, yaitu dia. Nah, dia itu dalam bahasa Arab bisa dia untuk menggantikan nama laki-laki atau menggantikan nama perempuan. Nah, dia yang menggantikan nama laki-laki bahasa Arabnya huwa. Kalau dia perempuan atau dia menggantikan nama perempuan, itu bahasa Arabnya hiya. Dan di dalam pengucapannya, huwa dan hiya ini artinya sama, yaitu dia. Bedanya, kalau huwa artinya dia laki-laki, kalau hiya dia perempuan. Begitu ya. Contoh huwa, misalnya dia adalah Rudi. Bahasa Arabnya huwa Rudi. Dia adalah seorang murid atau pelajar. Bahasa Arabnya huwa tolibun. Nah, jadi menggunakan kata huwa ya. Contoh pertama tadi huwa Rudi. Dia bahasa Arabnya huwa karena yang digantikannya adalah Rudi. Terus contoh satu lagi huwa tolibun. Dia adalah seorang murid. Nah, dia itu kembali ke Rudi, jadi menggantikan nama Rudi. Dan yang digantikannya itu adalah nama laki-laki, makanya huwa. Dan tolibun itu kalimat yang menunjukkan laki-laki, karena pada tolibun di akhirnya tidak ada huruf ta marbutoh. Beda lagi dengan contoh berikutnya, contoh hiya. Misalnya dia Maryam. Dia adalah Maryam. Bahasa Arabnya hiya Maryam, menggunakan kata hiya karena menggantikan nama Maryam, yaitu seorang perempuan. Kemudian contoh lagi, dia adalah seorang murid atau pelajar atau santriwati. Bahasa Arabnya hiya tolibatun. Hiya tolibatun. Menggunakan kata hiya, ini menggantikan nama tadi yang perempuan, yaitu Maryam. Kemudian tolibatunnya itu sendiri adalah kalimat perempuan. Cirinya ada tak melingkar atau tak marbutoh di akhirnya. Maka ini adalah kalimat perempuan. Nah, itulah pembelajaran kita di pelajaran 1. Temanya Afrodul Madrasah, warga sekolah. Nah, di video ini kita baru belajar kosakata dan percakapan ya. Insya Allah nanti dilanjutkan di video bagian kedua. Kita akan belajar membaca teks Arab dan
belajar atau latihan menulis Arab. Ya, insya Allah menyusul. Dan untuk belajar hari ini kita cukupkan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada yang kesulitan memahaminya, boleh ditanyakan langsung ke Ustadz ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.